saya Rio Panggabean. Seperti biasa kita akan ketemu di edisi Sukses Setia di episode keempat. Dan hari ini bintang tamu saya menjadi kejutan buat semua. Dan selamat menyaksikan. Jangan lupa, saya sekarang sedang ada di kafe Tulus, letaknya pas di depan Lobby 6 Mall of Indonesia, Jakarta. Oke, saksikan berkat berikut ini. Haleluya, seperti janji saya tadi kita akan bicara tentang sukses setia melalui beberapa orang yang saya anggap cukup senior di dalam kehidupan nyata. Dan di kamera saudara ada seorang pendeta namanya Johan Lumoindong atau pendeta Dr. Johan Lumoindong. Jangan lupa follow Instagramnya ya, karena luar biasa sekali. Saya masih bandel, dia udah jadi pendeta, ya kan? Lalu saya jadi pendeta, dia lebih lagi jadi pendeta. Nah, tema kita kan hari ini Pak Johan, sukses setia. Ya. Sukses menurut Pak Johan apa, Pak? Sukses itu bicara bukan hanya soal keberhasilan di dalam kehidupan sesaat, tetapi menurut saya sukses adalah satu bentuk keberhasilan yang bisa terjaga langgeng sampai akhir gitu, akhir hidup kita, ya. Buat apa kita sukses hanya paruh hidup? Ya. Kita sukses hanya sebagian saja dari usia kita. Ya. Karena biar bagaimanapun juga kesuksesan adalah hasil daripada apa yang kita boleh tanam atau yang kita boleh taruh di dalam kehidupan kita di masa lalu. Ya. Karena hari ini akibat masa lalu, ya. Masa depan itu akibat apa yang kita tanam hari ini. Ya. Tapi saya ingin beritahu sedikit bahwa kesuksesan itu bisa saja terjadi. Banyak orang sukses tapi mereka sedikit yang setia. Oh, Ya. Tapi sebaliknya, orang yang setia biasanya kesuksesan ada dalam hidupnya. amin. Ya. Jadi kesuksesan nggak diukur dari materi yang dipunya dong. Ya, bukan hanya diukur Iya. dari materi saja, ya. Karena itu efek ya, akibat ya. Ya, secara keseluruhan. Banyak orang bisa sukses di dalam pekerjaan, tetapi dia tidak memiliki kebahagiaan di dalam rumah tangga. Banyak orang bisa menjadi pria atau suami atau menjadi pribadi yang sukses di dalam perusahaan, tetapi dia tidak setia di dalam rumah tangganya. Dan biasanya dilihat di ujung ya. Ya, karena kan kalau bicara tentang kesetiaan itu bicara tentang waktu. Oh, puji Tuhan. Iya kan? Karena tidak ada orang dikatakan setia hanya 2 hari. Kerja 2 hari setia. Tidak. Ada orang juga yang baru menikah 7 hari terus dia boleh katakan bahwa dia sudah setia. Tidak. Oh. Tapi kesetiaan itu bicara tentang kurun waktu, ya. Kurun waktu yang berjalan, ya. Bisa 5 tahun, 7 tahun, 12 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Baru kita bisa berkata ya bahwa orang itu setia karena telah menempuh melewati waktu yang panjang. Dan ujung kesetiaan ketika dia mengakhiri pertandingan hidup baru bisa terlihat. Betul. Ya karena banyak nih Pak Johan. Kelihatannya baik banget, begitu udah dipeti mati keluar, aduh ketahuan dia nggak setia. Yang nangis ada 4 ibu-ibu. Itu bahaya ya. Waduh. Jadi memang nih di program saya Sukses Setia nih Pak Johan, memang nih program buka-bukaan. Saya selalu mengajak yang menyaksikan tayangan ini bahwa sukses itu biarlah buah dari kesetiaan. Amen. Pak Johan, di akhir singkat ini ya, karena ada beberapa pendeta mentereng lagi nih yang akan ngobrol ya kan. Ada nggak apa quote atau untuk para penonton YouTube saya apa ya, pesan tentang kesetiaan untuk mencapai kesuksesan? Ya. Kesetiaan biasanya selalu menghasilkan kesuksesan. Amin. Tetapi kesuksesan tidak menghasilkan kesetiaan. Oleh sebab itu, 2 hal itu menjadi satu kalau saya dan Anda bisa menarik satu teladan di dalamnya, yaitu kesetiaan haruslah menjadi prioritas utama, bukan kesuksesan. Kalau kita sukses, pasti kita akan melihat itu karena kesetiaan kita. Sebaliknya, kalau kita setia, pastilah kesuksesan itu akan mengiringi kita. Ya, kalau disuruh pilih ya dua-dua, karena dua-duanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadilah orang yang setia, bukan orang yang sukses. Ya, oke.
Kan penonton saya nih pasti tahu Pak Yohani seorang, terpaksa kita harus buka ya, dia seorang pendeta yang sudah lama lah makan asam garam. Karatan. Pernah nggak satu titik tertentu mengalami kejenuhan? Ini mesti fair ini ya. Iya pasti ya. Bagaimana mengatasinya? Nah, sederhana, kita harus datang lagi kepada yang empunya daripada pekerjaan itu. Kalau ditanya dari tawaran, dari daging gitu ya, dari perjalanan hidup, pasti kita ada menemui gitu atau menemukan satu rasa bosan gitu, pasti ada. Tapi sederhana jawabannya, kembali lagi go back to the basic. Basicnya adalah dari mana kita berasal. Amin. Ya, dari mana kita ditentukan, siapa yang menentukan kita? Ternyata Tuhan. Ya. Kita balik lagi ke sana. Karena di Tuhan tidak ada kebosanan. Betul? Benar. Di dalam Tuhan tidak ada rasa itu. Kalau kita merasa bosan, kita kembali ke sana, dia akan berikan kekuatan. Luar biasa. Amin. Terima kasih Pak Yohani Moindong. Siap. Semua yang menyaksikan YouTube saya bukan YouTuber ya, karena kan saya nggak dikejar-kejar konten. Tapi boleh ikut Instagram Pak Yohani Moindong ya. Coba ketik aja lah Jelo atau Yohani Moindong, pasti keluar. Di situ saudara bisa lihat ada istri, anak-anak dan tim pelayanannya. Silakan saudara kalau mau ngobrol langsung DM sendiri, jangan lewat saya karena saya bukan calo ya saudara ya. Dan saya sekarang sedang berada di kafe sahabatnya Pak Johan juga. Boleh nggak sedikit aja, ini nama kafenya apa Pak Johan? Cafe Tulus. Cafe Tulus ya. Kebetulan kita bertetangga, tetapi ternyata bertemunya di sini. Wow, luar biasa ya. Ketika kita satu hari ya, namanya kan kulineran itu menjadi bagian gaya hidup ya. Kita tinggal di satu tempat seperti satu ini. Wilayah ya. Satu wilayah. Terus biasa kalau seminggu sekali 2 kali kita putar-putar jalan-jalan cari kulineran baru. Nah, jumpa di sini kita masuk. Ternyata istri saya bilang, loh ini kan tetangga kita di atas. Nah akhirnya menjadi rutin dan makanannya juga enak. Oke. Nanti saya sedang rayu, semoga yang punya kafe ini juga bisa ngobrol sedikit tentang sukses setia ya. Maju terus Pak Yohan. Salam buat istri dan anak-anak. Yang pasti Tuhan memberkati ya. Terima kasih. God bless. Luar biasa, tadi saya sudah katakan saya ada di kafe namanya Cafe Tulus, dan tidak ada yang kebetulan, Tuhan selalu sudah atur. Dan yang ada di depan saya dan di kamera saudara yang sebelah kanan adalah Pak Alex yang ganteng luar biasa, sebelahnya istrinya yang cantik luar biasa, Ibu Selfie. Nah, mereka juga akan share tentang sukses setia. Pak Alex, menurut Pak Alex, definisi bebas sukses itu apa Pak Alex? Keras Pak Alex. Sukses itu, selama ini belum terpikirkan dengan benar. Jadi ini pertanyaan yang pertama kali ditanyakan, jadi harus dipikir baik-baik juga kayaknya gitu. Soalnya definisi sukses itu berbeda-beda, beda tafsiran, beda kepentingan, beda tingkatan mungkin gitu ya. Nah, mungkin sukses bila kita hidup tenang, bisa dibilang begitu. Semua yang kita bisa jalankan dengan baik, itu juga termasuk sukses gitu. Nah, yang tidak sukses kalau kita berburu sesuatu yang kita inginkan, angan-angankan gitu. Mungkin definisinya seperti itu. Saudara bayangkan nggak, Pak Alex ini bukan pendeta, tapi ngomongannya dahsyat banget. Kita sukses kalau kita tenang, kita nggak sukses kalau kita berburu keinginan ya. Banyak orang kalau di firman Tuhan bisa dibunuh oleh karena keinginan kan. Jadi kalau tenang itu berarti nggak dikejar-kejar kolektor ya. Sekarang saya mau ngomong tentang setia. Bagaimana Bu Selfie tentang setia? Jangan ngomong setia sama Pak Alex, orang udah tahu. Setia di dalam usaha ini. Penonton di belakang saya ini Pak Pendeta Yohan Lumondong lagi makan bakmi. Bakmi apa Pak tadi? Ini namanya? Spicy chicken noodle. Boleh dicoba ya. Ayo Bu, apa sih setia menurut Ibu? Dalam hal kerja ya? Ya dalam hal kerja lah, jangan Bapak udah pasti. Kalau dalam hal kerja ya semua setia itu kita harus berkomitmen. Ya, berkomitmen dan kita harus tekun. Tekun. Ya, tekun itu definisi Alkitabnya menyelesaikan sampai akhir. Lanjut Bu. Ya, kalau kita sudah melakukan kedua hal itu, kita akan benar-benar merasakan hasil. Dan kita benar-benar mau terjun dan mau melakukan sampai akhir, dan itu artinya setia. Jadi kita nggak akan pindah-pindah.
Karena kita sudah enjoy, karena kita menikmati apa yang kita lakuin, yang kita tekunin. Nah, itu Bu, Cafe Tulus udah berapa lama, Bu? 1 tahun. 1 tahun dan menikmati. Ya, kita nikmati karena kita enjoy, karena memang awal mula kita buka ini memang dia punya keinginan untuk membuka Tulus Cafe. Apa dasarnya, punya dunia masak memasak atau apa? Hobi. Dia memang ada punya pemikiran untuk membuka waktu 10 tahun yang lalu sebenarnya. Hanya keinginan itu baru tercapai di tahun pas pandemi. Nggak apa-apa, kan pas bangun tidur ya kan mimpinya enak 10 tahun. Sahabat sukses setia, ini 2 orang ini tadi di awal setengah mati saya ajak ngobrol. Sekarang di ngobrolnya lancar, saudara. Ini kan membuktikan bahwa orang-orang sukses itu memang rendah hati ya. Bapak boleh nggak kasih tips buat orang-orang yang akan memulai usaha seperti ini, Pak? Karena kan banyak orang ikut-ikutan. 4 bulan tutup, sewa, atau jualan martabak. Besok 4 bulan lagi, atau jualan es puter. Nah, mungkin buat yang muda-muda, Pak. Nah, kalau boleh dibilang dari nama Tulus, itu kan berarti dari hati. Nah, jadi apa yang kita kerjakan, kita harus memberikan kepada customer gitu. Itu penting buat saya. Nah, dari situ customer mungkin bisa lebih senang nanti. Jadi terus tekunin ya dari hati ya. Iya. Nah, itu kan kalau laki itu kan selalu kalau ngomong pakai perasaan, ya kan. Saya suka kalau ilustrasi gini, perempuan kalau lagi nangis, kamu tuh ya, pakai logika laki ya. Kalau perempuan kan bilang, kamu tuh nggak ada perasaan, gitu aja nangis. Nah, yuk Bu, dari sisi perasaan, yuk kasih tips untuk ibu-ibu yang suka ikut-ikutan bisnis nih, ya kan. Mulai dari jualan tas, jualan anting, beras kencur. Ya. Yuk, saudara boleh dengar yang mau mulai usaha kafe seperti ini. Kafe ini nggak besar, tapi juga nggak kecil ya. Lebih baik kecil tapi omsetnya susah dibawa ke bank, Pak. Ayo Bu, apa Bu? Pesannya apa Bu? Tadi pertanyaannya tips untuk para ibu-ibu muda yang mau memulai usaha ya, secara khusus kafe seperti ini. Oke, untuk ibu-ibu muda, kalau kayak saya gini ya, suami dia kan yang punya keinginan. Jadi kita harus, saya sebagai istri, kalaupun ibu-ibu yang mempunyai suami yang mempunyai hobi, ya kita sebagai istri kita harus support. 100% support ya. Apapun masalahnya itu kita harus hadapi bersama-sama. Wah, luar biasa ya. Gitu, karena ya kita berdua harus sama-sama harus saling mendukung dan saling never give up lah. Jadi jangan pernah nyerah. Memang wanita diciptakan jadi penopang ya. Pak Alex, saya, Pak Pendeta Yohan atau Pak Pendeta Paulus, kalau udah 65an tuh kelihatan mulai penakut, nanya bini di mana ya. Itu biasa. Jadi memang terima kasih Tuhan menempatkan Ibu Silvi di posisi Pak Alex sebagai penopang. Oke, sahabat sukses setia, kita sudah dengar pembicaraan dari saya pikir mereka senior saya ya, Pak Alex dan Bu Silvi, tentang setia, tentang ketulusan di program sukses setia. Pak Alex terima kasih, Bu Silvi maju terus. Nanti kita juga, saya di akhir ini kita akan jalan-jalan di kafenya ya, saudara bisa nonton. Maju terus, tetap semangat. Terima kasih Pak Alex, terima kasih Bu Silvi, bye. Salam sukses buat kalian semua. Pisang gorengnya luar biasa. Oke, saudara sudah mendengar tadi bagian sharing dari sukses setia episode keempat. Terima kasih untuk sahabatku Bapak Pendeta Johan Moendo dan pemilik Tulus Cafe. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Aryo Panggabea. Sampai jumpa.